Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu ala rasulillah. Alhamdulillah, berkat ridho dan inayah serta pertolongan dari Allah Ta'ala, pada malam hari ini kita telah bisa menyelesaikan bulan puasa atau puasa Ramadan keempat dan telah melaksanakan ibadah tarawih yang kelima. Seperti biasanya kita tetap tarawih bersama keluarga di rumah saja guna menghindari daripada penyebaran virus corona. Dalam kesempatan kultum tarawih yang kelima ini kami menyampaikan hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li yu'ana ajzi bihi wasiyamu junnatun wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yudhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'imun walladhi nafsi Muhammadun biyadihi la khulufi fammi shaimi atyabu indallahi min rihil misak lis-shaimi farhatani yafrahuma idza iftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi, yang artinya kullu amal ibni Adam, setiap amal perbuatan anak cucu Adam, lahu, itu akan kembali kepada dirinya, illa shaum, illa syam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu langsung untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah Allah yang akan langsung memberikan ganjaran ataupun pahalanya bagi orang yang puasa tersebut. Wasiyamu junnatun, bahwasanya puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yauma shaumi ahadikum, maka apabila puasa di antara kalian, fala yarfus, janganlah hendak kita ini berkata kotor, sebab dengan berkata kotor bisa membatalkan puasa kita. Wala yudkhab, dan jangan berkata yang keras ataupun menghardik, ya, mencaci maki, ya. Fa inna sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'im. Dan apabila ada orang yang mengajak kepada kita di saat puasa bertengkar ataupun bercekcok, katakan bahwa sesungguhnya aku adalah berpuasa. Takut nantinya bisa merusak daripada pahala puasa kita. Dan juga di dalam hadis ini disebutkan, walladzi nafsi Muhammadun biyadihi, demi Allah sesungguhnya Nabi Muhammad yang ada di dalam genggamannya, la khulufi fammi shaimi, tiada lain daripada bau orang yang berpuasa itu, atyabu indallah min rihil misak, akan sangat lebih disukai oleh Allah daripada baunya minyak misik ataupun kasturi. Dan yang terakhir daripada hadis ini, lis-shaimi farhatani, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa akan memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama apa? Yafrahuma idaftara fariha, apabila datang saat adzan maghrib, saat berbuka, maka akan merasakan suatu bentuk kebahagiaan, nikmatnya berbuka, makan dan minum. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi, dan juga apabila dia kelak meninggal akan bahagia dengan puasanya di hadapan Allah. Para hadirin sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah hari keempat melaksanakan ibadah puasa dan tarawih yang kelima. Akan tetapi seperti biasanya senantiasa kami tidak bosan-bosan menyampaikan pesan kebangsaan. Masih banyak kita lihat, ya, kemarin di media ada yang bernama Haji AS, ya, di Jakarta ini rumahnya digeruduk massa gara-gara karena melaporkan ke gubernur adanya masjid yang masih digunakan untuk apa? Sholat jamaah. Dan juga di Makassar, ya, ada Satpol PP, polisi, bahkan aparat-aparat yang lainnya udah melarang, justru warga marah-marah. Begitu juga di Goa. Dan yang terakhir kami lihat ini ada di media online, ya,
bahwasanya pemerintahan atau bupati di Sampang Madura beserta para ulama dan juga dihadiri oleh TNI Polri bahwasanya menyepakati untuk ibadah tarawih ataupun ibadah selama di bulan Ramadan di masjid itu tidak dilarang atau tidak apa-apa. Nah, ini yang perlu sama-sama kita pahamkan. Kita ini hidup berbangsa dan bernegara. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kita sama-sama menyepakati bahwa kita membangun negara ini adalah negara presidensil, yang mana presiden adalah pucuk pimpinan utama daripada pemerintahan, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan kepala desa. Pimpinan tertingginya adalah presiden. Bahkan TNI Polri pun harus tunduk sesuai undang-undang yang ada di Indonesia ini kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Presiden kita telah menyampaikan, telah memberikan saran agar kita semuanya melakukan social distance. Bahkan daerah-daerah yang sudah zona merah dilakukan PSBB. Sehingga apa? Diperketat. Baik itu jalur mudik maupun jalur keluar dan masuknya kendaraan dari dalam dan keluar kota. Nah, ini bagi daerah-daerah yang belum zona merah, hendaklah supaya kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah kena PSBB susah ya. Kendaraan pribadi tidak bisa masuk, begitu juga bis dan lain sebagainya. Dan juga Islam mengajarkan kepada kita apa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Darul mafasid, mencegah malapetaka ataupun bahaya, itu diutamakan daripada mengambil suatu bentuk apa? Kemanfaatannya. Kita tahu sholat berjamaah di masjid itu dapat ganjaran 27 rakaat. Ini adalah apa? Masalih, kemanfaatan. Tapi Islam mengajarkan apa? Mencegah mara bahaya. Saat ini ada virus COVID-19 yang telah menjadi pandemi seluruh dunia. Dan sampai detik ini belum ditemukan obatnya. Hampir tiap hari kita dengar di TV, di media online, media cetak ya. Manusia berguguran satu persatu. Bukan hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia. Maka kami menghimbau, mari kepada semua aparatur pemerintah ya, kepada ulama, ustadz, para dai dan juga tokoh-tokoh agama yang lainnya. Mari sama-sama kita ikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Insya Allah ya, kalau kita semuanya taat dan disiplin, badai corona ini akan pasti cepat berlalu dari bumi Indonesia. Akan tetapi kalau kita abai, menyepelekan ya, di satu tempat ini terselesaikan, di tempat lain tidak disiplin, maka terjadi wabah kembali, maka tidak akan pernah selesai. Sementara perekonomian kita semakin hari semakin terpuruk. Mari kita sama-sama hubul watan minal iman. Cinta kepada bangsa itu bagian daripada iman. Kita bela negara. Ayo, kita saat ini di rumah saja. Ibadah di rumah, aktivitas di rumah. Bukan hanya kalian yang susah, kita juga para ustadz susah. Terlebih-lebih seperti bulan puasa begini, betapa banyak sebenarnya kesibukan kita sebagai para ustadz, para dai, memberikan ceramah-ceramah. Akan tapi karena kita patuh kepada pemerintah agar tidak meluas adanya virus corona ini, sehingga kita lebih utamakan untuk berdiam diri di rumah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan kemanfaatan buat kita semuanya. Mari dengan kedisiplinan, kekompakan dan gotong royong, insya Allah Indonesia segera terbebas daripada COVID-19. Salam sehat, salam Indonesia kuat, salam Indonesia mampu melawan COVID-19 ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.